Halo semua, kembali kita ke alur cerita film yang aneh-aneh. Kali ini bercerita tentang aplikasi komputer yang disisipkan ke dalam manusia yang sekarat agar bisa masuk ke manusia lain di waktu yang berbeda. Bintangnya adalah musuh si Spider-Man di film Far From Home, yakni Mysterio. Film ini diawali dengan kereta yang akan mengalami kecelakaan akibat ulah peneror. Seorang penumpang yang bernama Shin dengan pacarnya yang juga korban. Dan program komputer disisipkan ke beberapa waktu yang lalu ke seorang penumpang yang menjadi korban itu. Kali ini ke seseorang bernama Shin, yaitu guru sejarah bersama pacarnya. Karena tiba-tiba masuk ke orang yang tertentu, program komputer yang meminjam otak Kapten Stephen, korban meninggal di Afghanistan, supir helikopter, tentu saja kebingungan ya. Alhasil terjadi kejadian yang aneh terhadap Stephen ya. Khususnya pacarnya bingung ya. Sesaat setelah terjadi ledakan, ternyata Kapten Stephen tiba-tiba berada di ruang gelap yang terhubung dengan seorang petugas wanita. Setelah si petugas wanita menguji secara psikis, kemudian dia meminta Stephen kembali ke kereta itu untuk menyelidiki letak bahan peledak itu ya. Walau dalam keadaan sedikit emosi, akhirnya dia kembali ke kereta itu. Setelah tahu di mana letak bahan peledak yang berada di atas toilet, dia mulai meneliti orang-orang yang mencurigakan. Mengingat sarana yang dipakai adalah handphone, maka Stephen yang sekarang bernama Shin itu meminta untuk mematikan ponsel. Satu orang asik aja main laptop. Akhirnya jadi sasaran tinju Shin. Sempat dia mengikuti penumpang yang turun dengan membujuk pacar untuk ikut turun. Dia mengikuti seorang yang mencurigakan itu ke toilet. Ketika dia mengecek kopernya, ternyata tidak apa-apa. Alhasil perkelahian terjadi. Sialnya Shin tewas, tapi kali ini lebih seru yaitu di hati. Kejadian berulang kembali. Kali ini dia mencoba menelepon seseorang dengan panggilan terakhir dari ponsel yang dipakai pemicu ledakan. Hampir saja salah sasaran kepada seorang pemuda berwajah Brindavan. Berikutnya dia curiga ketika melihat seorang pemuda berwajah lugu ketika diberikan dompetnya yang terjatuh oleh pemuda jujur, malah dijatuhkan lagi di gerbang kereta yang lain. Alhasil Shen membaca identitasnya yang bernama Derek. Segera dia menyusul pria itu, walau nekat meloncat dari kereta yang sudah bergerak cepat. Si pacar ikut menyusul dengan meminta menghentikan kereta. Sampailah mereka di van yang berisi bom nuklir rakitan ya. Sayangnya baik Shin maupun pacarnya kali ini tewas ditembak. Kembali ke markas dinas rahasia. Akhirnya dengan menyebutkan nomor mobil van beserta identitas pria lugu yang bernama Derek itu,
pelaku berhasil ditangkap. Sukses didapat tim dinas rahasia karena tidak terjadi ledakan-ledakan susulan. Namun tetap saja kereta yang berisi Shane dan penumpang lainnya terlanjur meledak. Petugas wanita mengatakan baik Shane dan pacarnya tetap menjadi korban, namun Shane minta dikembalikan ke kereta itu untuk berusaha menyelamatkan penumpang. Siapa tahu berhasil. Atau jika tidak bisa bertemu terakhir kali dengan sang pacar ya. Selain itu, dia menelepon juga ayahnya atas nama temannya, mengingat dia sebelum kecelakaan di Afghanistan tidak sempat berkomunikasi dengan ayahnya. Stephen juga mengirim email ke petugas wanita agar ketika dia membaca nanti bisa tahu kejadian sekarang ya. Sang penjahat pun dia rantai yang ketika di dalam kereta ya, agar tidak bisa kabur dan meledakkan bom, baik bom yang sekarang maupun tempat yang lain. Si kepala dinas rahasia kecewa karena petugas wanita itu berencana mencabut alat yang membuat Stephen tetap hidup. Karena Shane sesuai dengan janjinya kalau misi selesai akan dimatikan ya. Alhasil ketika pintu berhasil dibuka, Stephen terlanjur dimatikan. Yang tampak tinggal badan separuh dia ya. Kasihan juga kalau dibiarkan tetap hidup. Tampak pemimpin dinas rahasia itu kecewa karena sulit mencari sukarelawan, kalaupun ada jarang yang hebat seperti Kapten Stephen ya. Di luar dugaan, ternyata walaupun si petugas telah mematikan Stephen, ternyata kereta tidak jadi meledak. Alhasil jalur takdir berubah. Film diakhiri dengan petugas wanita yang kaget membaca email yang ditulis Stephen atas nama Shane ya. Bisa tahu kalau nanti ada seseorang bernama Derek yang tertangkap karena diduga memasang peledak di kereta. Wah, ternyata alur waktu berubah akibat ulah Shane alias Stephen itu ya, yang mengikat Derek di kereta ya. Stephen pun menawarkan misi lainnya. Anehnya, Stephen yang juga masuk ke badan Shane masih tetap hidup dengan normal yang bernama sang pacar, karena tidak jadi korban ledakan dan alur takdir, alur timeline berubahnya. Sekian alur cerita yang menarik ini. Sampai jumpa lagi.